Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam Kristus. Setiap kita, saya meyakini, penuh dengan sukacita dan penuh dengan pengharapan dalam Yesus. Amin. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi sedikit mengenai firman Allah. Kiranya ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki new normal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita, mari kita tetap menjaga, jadi teladan bagi semua orang dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita siapkan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan orang yang disertai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ini. Dampak hidup orang yang percaya kepada Allah bagi dirinya dan bagi orang lain di sekitarnya. Bapak Saudara, saya akan mengambil kisah Yusuf yang sudah berada di rumah tuannya orang Mesir itu. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh Potifar tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani tuannya itu. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap orang mendambakan berkat Tuhan dalam hidup ini. Semua orang menginginkan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya, baik itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ataupun orang yang bukan percaya kepada Yesus. Saya ingin menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana keberpihakan Allah, dampak dari keberpihakan Allah terhadap orang-orang yang dikasihinya. Dampak dari keberpihakan Allah terhadap orang-orang yang mengasihinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini diceritakan bagaimana Yusuf ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar-saudagar, dan saudagar itu menjual kepada Potifar. Di sana ada mujizat Allah, ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi dalam rumah tangga Potifar. Di situ ada berkat Allah. Di sana ada Tuhan yang hadir dalam rumah tangga Potifar. Bapak Saudara, inilah dampak dari keberpihakan Allah terhadap orang-orang yang mencintai Dia dengan tulus hati. Yusuf tidak meminta kepada Allah untuk diberkati secara pribadi ataupun dalam pekerjaannya, tetapi karena kecintaannya kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk memberkati Yusuf dan memberkati tuannya dan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. Ada 3 hal yang kita harus perhatikan, yang perlu kita perhatikan untuk saat ini, yang ingin mau saya sampaikan kepada kita.
Yang pertama, Bapak Saudara, ketika Allah berkenan atas seseorang, maka Tuhan memberkati orang yang diperkenanannya itu. Dikatakan dalam ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini artinya ada penyertaan Tuhan, ada keberpihakan Allah, ada karya Tuhan yang nyata dalam hidup Yusuf. Ketika Yusuf berserah penuh kepada Tuhan dan menaruhkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, dia menjadikan Tuhan itu satu-satunya dalam hidupnya. Tuhan menyertainya dan memberkati pekerjaannya. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, segala miliknya diserahkan. Dikatakan ayat yang ke-5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Artinya ada satu kelimpahan tersendiri, ada satu keberpihakan yang nyata dari Allah dalam kehidupan Yusuf. Apapun yang dikerjakan Yusuf, selama yang dikerjakannya itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati dia. Bukanlah suatu perjalanan yang indah yang dialami oleh Yusuf. Kita bisa melihat di pasal-pasal sebelumnya perlakuan saudara-saudara Yusuf yang tidak berkenan di hati manusia pada umumnya. Tetapi Yusuf tidak menggerutu ataupun tidak bersungut dengan perlakuan saudara-saudaranya. Dia tetap berserah penuh kepada Tuhan. Karena dia tahu di atas segalanya Tuhan yang berkarya. Ketika kasihnya nyata kepada Tuhan, ketika dia berkenan di hadapan Allah, ketika dia berserah penuh kepada Tuhan, ketika dia cintanya kepada Tuhan dengan begitu luar biasa, maka Allah menyertai dia dan memberikan keberhasilan dalam setiap pekerjaan Yusuf. Ayat yang kedua di sana dikatakan sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang musyrik. Maka segala yang dikerjakan oleh Yusuf dalam pekerjaannya berhasil, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan Yusuf di sini, bukan karena kecerdasan Yusuf di sini, bukan karena ketangkasan Yusuf di sini. Dikatakan di situ karena Allah menyertai Yusuf, maka Allah memberikan keberhasilan dalam setiap pekerjaan Yusuf. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, jangan engkau berpangku tangan, jangan engkau menyerah dengan keadaanmu, tetapi berserahlah kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang setia, yang melihat hidup setiap manusia. Yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini, ketika Allah menyertai dia, ketika Yusuf mengasihi Allah dengan sungguh hati, menaruh Tuhan itu sebagai tempat pemberhentian dalam kehidupannya, menaruh Tuhan itu sebagai segala sesuatunya dalam hidupnya. Keberserahan Yusuf itulah yang menjadikan Tuhan tertarik atas kehidupan Yusuf. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kasih Yusuf kepada Allah? Ketika Tuhan menyertai dia, apa yang dapat kita pelajari dari sini? Yang kedua adalah Yusuf menjadi kesukaan bagi tuannya. Di situ dikatakan ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap orang yang mencintai Tuhan, setiap orang yang mengasihi Allah, maka saya yakin
dia juga pasti berkenan kepada orang-orang sekitarnya. Orang yang cinta kepada Tuhan, maka dia akan menjadi kesukaan bagi orang-orang sekitarnya. Dia akan menjadi berkat bagi orang sekitarnya, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi gampang kita melihat bagaimana hidup manusia itu ketika dia menyebut dirinya mencintai Tuhan. Kalau kita menyebut diri kita mengasihi Allah, mencintai Tuhan dalam hidup ini, maka yang perlu kita perhatikan bukan pribadinya, tapi lihatlah orang di sekitarnya dia yang sehari-hari. Apakah dia menjadi kesukaan bagi orang di sekitarnya, atau dia malah menjadi batu sandungan bagi orang sekitarnya? Saya tidak menyinggung siapapun, dan saya tidak ingin supaya kita merasa bersalah. Kalau engkau merasa bersalah akan apa yang saya sampaikan ini, maka berubahlah di hadapan Tuhan. Kalau engkau menyebut dirimu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan engkau rajin datang ke gereja, tetapi engkau jadi batu sandungan bagi orang lain di sekitarmu, perlu engkau introspeksi diri lagi. Kalau kita mengasihi Tuhan dan rajin datang berdoa, beribadah kepada Tuhan, maka jadilah kesukaan bagi semua orang. Engkau pasti menjadi suatu kesukaan bagi lingkunganmu, bukan sebagai batu sandungan, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita disukai oleh tetangga kita bukan karena apa yang sudah kita berikan kepada mereka, bukan materi yang kita berikan kepada mereka, tetapi karakter kitalah yang menjadi kesukaan mereka. Kepribadian kitalah yang disukai oleh mereka, bukan apa yang kau berikan secara materi, tetapi kepribadianmu lah, itulah yang menjadi kesukaan bagi semua orang di sekitarmu. Terutama kepada yang punya istri atau punya anak, yang punya suami. Adakah engkau disukai oleh istrimu, oleh suamimu, atau anak-anakmu? Jangan-jangan istrimu atau suamimu berkata, syukur-syukur dia tidak pulang ke rumah. Anakmu ngeri melihat wajah, takut melihat engkau. Perlu kita mengoreksi diri kita. Ketika kita menyebut diri kita anak Allah yang mencintai Tuhan, maka jadilah berkat bagi semua orang. Jangan kita menyebut diri kita mengasihi Tuhan kalau kita masih menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di sini dikatakan bagaimana Yusuf disukai oleh tuannya, Bapak Saudara. Di sini Yusuf itu seorang pembantu, jongos, Bapak Saudara. Tapi dia disukai oleh tuannya. Yusuf itu berbeda dengan Potifar. Yusuf itu bangsa Israel, anak Yakub. Artinya dia bukan orang Mesir. Dia budak jualan yang tidak punya harga, yang tidak punya nilai. Tetapi dia disukai oleh Potifar, Bapak Saudara. Kita ini adalah anak Allah. Kita menyebut diri kita anak Allah, tapi kualitas kita anak jongos. Kualitas hidup kita kualitas jongos. Di sini Yusuf seorang jongos tapi kualitasnya anak Allah, Bapak Saudara. Karakternya, pribadinya, pribadi Allah. Inilah yang menjadi kesukaan bagi Potifar, Bapak Saudara. Bukan karena ketika dia diberkati oleh Tuhan, tapi ketika Potifar melihat kepribadian Yusuf, disitulah Potifar tertarik melihat dia. Bukan tertarik karena melihat seperti lawan jenisnya, tetapi tertarik melihat kepribadian Yusuf, bagaimana kecintaannya kepada Allah.
Di situ dikatakan setelah dilihat oleh Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kuasaan Yusuf. Bapak Saudara, tidak ada yang tidak diserahkan oleh Potifar kepadanya di dalam rumahnya. Itu artinya ada satu kepercayaan yang tidak dimiliki oleh pembantu-pembantu Potifar pada saat itu. Hanya kepada Yusuf lah Potifar berkenan memberikan kuasa atas semua miliknya. Kenapa? Karena Yusuf mencintai Tuhan. Karena Yusuf mengasihi Allah. Karena Yusuf menunjukkan siapa dirinya di hadapan Potifar. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini, zaman ini, ada banyak orang ingin melihat kepribadian yang perlu diteladani. Mari Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tunjukkan dirimu, siapa dirimu bagi mereka. Kita ini anak-anak Allah, anak raja yang sudah ditebus oleh Tuhan. Nyatakan kepada dunia bahwa engkau anak Allah. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini milik Kristus Yesus. Dengan apa? Dengan engkau mempunyai karakter yang indah, punya karakter yang seperti Kristus Yesus Tuhan. Itulah yang dunia butuhkan saat ini. Dunia tidak butuh omonganmu. Dunia tidak butuh apa yang kau berikan. Tetapi dunia butuh karakter hidupmu, kepribadian hidupmu yang begitu indah bagi mereka. Menjadi teladan, menjadi pelita seperti dikatakan dalam Matius. Bukan ketika kita menyalakan lilin, bukan ketika kita menyalakan lampu, tapi ketika kita menjadi berkat, menjadi kesukaan bagi orang lain. Itulah yang menjadi pelita. Yang ketiga yang dapat kita perhatikan dari kehidupan Yusuf di sini adalah ia membawa berkat di tengah-tengah rumah tangga tuannya. Di situ dikatakan ayat yang ke-6, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Ayat yang ke-5 kita naik, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, harusnya tetangga kita juga pasti diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya kita yang diberkati oleh Tuhan. Ingat, berkat di sini bukan selalu berbentuk materi. Berkat di sini adalah sukacita, damai sejahtera. Itu yang berkat. Kalau materi, bagi Tuhan terlalu kecil materi. Dunia ini terlalu kecil untuk menghasilkan materi bagi dirinya sendiri. Tetapi dunia saat ini sangat butuh yang namanya dengan belas kasihan, damai sejahtera, dan sukacita. Ketika kita ada di tengah-tengah dunia sekitar kita, maka dunia sekitar kita penuh dengan kasih Allah, penuh dengan sukacita Allah, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Itu yang sangat dibutuhkan. Dan ketika kita menyebut diri kita sebagai anak Allah, saya percaya kita akan menjadi kesukaan dan menjadi berkat, menjadi pembawa damai bagi semua orang. Kalau hidup membawa kekacauan bagi orang lain, introspeksi diri. Kalau orang lain menikmati hidupmu, merindukan hidupmu karena engkau membawa damai baginya, lanjutkan apa yang sudah kamu alami dan apa yang sudah dialami oleh lingkungan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini di ayat yang ke-5 dikatakan, setelah Potifar menyerahkan seluruh kekuasaannya atas Yusuf, maka seisi rumah Potifar diberkati oleh Tuhan. Di sini ada satu perubahan, ada transformasi, ada sesuatu yang belum pernah terjadi dalam rumah Potifar. Potifar melihat kebesaran Tuhan terjadi dalam hidupnya. Maka saya percaya juga
Pada saat itu Potifar pasti percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi karena kepribadian Yusuf. Bukan saja diberkati oleh rumah tangganya, bukan saja rumah tangganya hanya diberkati oleh Tuhan, tapi saya juga percaya dia pasti percaya juga kepada Allah pencipta langit dan bumi, kepada Yahweh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Karena kepribadian Yusuf yang dilihat oleh Potifar. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat diri kita dalam kehidupan ini. Jadilah berkat, jadilah pembawa berkat, jadilah pembawa damai bagi dunia ini. Jangan jadikan dirimu sebagai batu sandungan. Jangan karena engkau terjadi permusuhan di antara saudara-saudaramu. Jangan engkau jadi pemecah belah, tetapi jadilah engkau pembawa damai, pembawa sukacita bagi dunia ini. Bapak saudara, kalau kita ingin supaya semua orang menjadi percaya kepada Kristus Yesus, maka tanpa kita menceritakan siapa itu Yesus, dengan mereka melihat hidup kita siapa, maka dengan demikian, dengan sendirinya mereka bisa percaya kepada Yesus. Oleh karena itu Bapak Saudara, marilah kita sekalian yang sudah memiliki keyakinan penuh dalam Kristus Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan hanya oleh Yesuslah manusia beroleh kehidupan yang kekal. Jadilah jadi berkat dan jadilah teladan bagi semua orang. Oleh karena itu, harapan saya setiap kita yang mendengarkan video ini boleh berubah di hadapan Tuhan.